Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru, teman-teman, dan dewan juri. Perkenalkan, nama saya Kailila Aldalina Dinaya. Saya bersekolah di SDIT Alfa Cibinong. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang seorang anak dan pohon pengetahuan. Cerita ini dikarang oleh seseorang yang tidak diketahui namanya, tetapi cerita ini ada di situs Ibu dan Balita Primadrop. Ceritanya menarik loh, semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua ya. Begini ceritanya. Pada suatu waktu, ada seorang anak bernama Mogu. Ia berusia 7 tahun. Mogu hidupnya sebatang kara. Kerjaan ia adalah berladang dan mencari kayu bakar di hutan. Mogu hobinya membaca loh, semua buku habis dia baca. Suatu hari, Mogu tersesat di hutan. Hari mulai gelap. Mogu pun berniat untuk bermalam di hutan itu. Mogu bersandar pada sebuah batang pohon dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, sama-sama suara memanggilnya. "Hei anak muda, siapa kau? Bangunlah anak muda." Mogu pun terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah kiri, ke kanan, dan ke sekelilingnya. Awalnya Mogu berpikir itu hanya mimpi, tetapi suara itu kembali datang. "Hei anak muda, di sini aku adalah batang yang kau sandari." Mogu pun menoleh ke arah belakang dengan pelan-pelan. Ia sangat terkejut. Siapakah kamu?" "Tenanglah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Namaku Tule. Semua orang banyak mencariku loh, tetapi tidak ketemu. Hanya orang yang berhati tulus dan ingin tahu akan semua pengetahuan yang luas. Dan kamu sudah lolos oleh persyaratan itu. Oh iya, siapa namamu dan apakah kamu mau aku ajari semua pengetahuan?" tanya pohon itu. "Namaku Mogu. Aku mau pohon pengetahuan ajarin aku ya," Mogu kegirangan. Sejak hari itu, Mogu pun belajar pada pohon pengetahuan. Waktu terus berlalu, Mogu pun beranjak menjadi dewasa dan menjadi pemuda yang tampan dan bijaksana. Mogu mempunyai pengetahuan yang luas. Suatu hari, pohon berkata, "Mogu, mengembaralah engkau. Gunakan ilmumu untuk membantu kamu dan semua orang. Jika kamu kesulitan, datanglah padaku." Mogu pun mengembara ke setiap desa-desa. Mogu banyak membantu, seperti membuat irigasi, mengajari anak-anak menulis dan membaca. Akhirnya, Mogu pun sampai di ibu kota. Ia mengikuti ujian negara. Dan ternyata Mogu lulus dan ia mendapatkan nilai terbaik di sepanjang abadnya. Raja yang mendengar itu takjub dengan kepintaran Mogu. Tetapi, ada pejabat lama di kerajaan yang iri pada Mogu, yang bernama Pejabat Monda. Pejabat Monda pun menyusun rencana untuk membuat Mogu bodoh di hadapan sang raja. Suatu hari, Pejabat Monda berkata, "Tuan Mogu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan untukmu? Tapi kau harus menjawabnya di depan sang raja." "Boleh saja, saya mendengarkan," ujar Mogu. "Tuan Mogu, berapakah tinggi badanku?" tanya Pejabat Monda. "Kalau saya tidak salah, tinggi badan Anda sama dengan ujung jari kiri Anda sampai ujung jari kanan Anda saat direntangkan," ujar Mogu dengan tersenyum. Sang raja dan pejabat Monda tidak percaya. Mereka pun menyuruh seseorang untuk mengukur tinggi badan Pejabat Monda. Ternyata jawaban Mogu benar. Sang raja semakin takjub. Sedangkan Pejabat Monda tidak berhenti mengajukan pertanyaannya sekali lagi. "Tuan Mogu, coba buat api tanpa pemantik api." Perlahan, Mogu mengeluarkan kaca cembung dan mengumpulkan setumpuk daun teh. Ia membuat api dengan dipantul-pantulkannya ke sinar matahari. Tak lama kemudian, setumpuk daun kering itu terbakar. Sang raja makin takjub, sedangkan Pejabat Monda semakin kesal. "Luar biasa. Baiklah Mogu, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu letak pohon itu, pengetahuan itu. Apakah kau tahu Mogu? Jika kau tahu, bawalah aku ke sana," ujar sang